Apakah gustinya Mama Asep Martawijaya teh orang Sunda? Sanes. Apakah gustinya Nabi Muhammad itu orang Arab? Sanes. Apakah gustinya Nabi Isa itu orang Ibrani? Sanes. Apakah gustinya Cak Narto yang menulis Sasangka Jati orang Solo? Sanes. Jadi Allah itu menggunakan bahasa Rob, bahasa yang sama. Apa bahasa yang dipakai oleh Allah? Bahasa yang dipakai oleh Allah namanya bahasa ilahi. Kalbu mereka tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda Allah, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, bangkitnya kecerdasan kita akan menimbulkan bangkitnya kesadaran. Bangkitnya kesadaran itulah yang disebut dengan hari kiamat. Jadi lucu, orang bicara kiamat tapi hancurnya alam semesta. Padahal kiam itu artinya adalah bangkit. Hari kiamat itu hari bangkitnya kesadaran kita yang mati. Lebih lucu lagi, apa saja yang aneh di dunia ini sekarang selalu dikaitkan dengan kiamat sudah dekat. Gunung-gunung di Arab dulu batu. Sekarang gunung-gunung di Arab tumbuh ya lumut. Sehingga gunung-gunung di sana sekarang warnanya jadi hijau. Itu kan peristiwa alam biasa. Karena apa? Karena sekarang di Arab akibat perubahan musim sering turun hujan. Kan masuk akal, ketika hujan turun, maka di batu-batu akan tumbuh lumut. Jadi wajar kalau lumut di Arab sekarang warnanya jadi hijau. Tetapi hampir semua orang yang sok tahu, gak belajar sains, karena di Arab ada keanehan, gunung-gunung yang coklat jadi warna hijau, lalu dikaitkan dengan kiamat sudah dekat. Di zaman Nabi Muhammad juga kiamat sudah dekat. Karena yang menentukan kiamat bukan Allah. Yang menentukan kiamat ya kamu sendiri. Kamu mau kapan bangkitnya? Ya tentukan oleh kamu. Sedekat itu kiamat dengan kita. Kamu mau kapan bangkitnya kesadaranmu? Ya kamu yang menentukan. Jadi kiamat itu bukan hancurnya alam semesta. Kalau alam semesta ini hancur, ya semua yang diciptakan pasti hancur pada waktunya. Matahari yang sekarang menyinari kita hari ini, itu umurnya itu sudah 12 miliar tahun. Menurut fisika. Karena matahari itu bisa bersinar, di dalam matahari itu ada yang namanya reaksi fisi, reaksi fusi, yaitu pembelahan atom hidrogen. Nah, atom hidrogen yang di matahari itu kan massa. Setiap massa itu materi, setiap materi pasti kalau dibakar ada habisnya. Ya bensin yang ada di bumi kita lama-kelamaan juga akan habis. Solar yang ada di kandungan bumi, semua bahan bakar fosil suatu saat juga ada habisnya. Tapi nggak usah takut. Karena kalau solar habis, bensin habis, manusia juga diberi kecerdasan untuk membuat ya kehidupan baru. Ya keluarlah yang namanya mobil listrik. Nggak usah khawatir. Kalau hari ini bensin masih ada, ya beli aja. Hari ini solar masih ada, ya beli aja. Belum kebeli mobil listrik, ya sudah nggak usah dipikirin. Ntar juga kebeli. Yang penting berpikir kebeli, jangan berpikir mahal. Kalau berpikir mahal, ya nggak akan kebeli. Sesederhana itu sebetulnya hidup. Dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah adalah keras terhadap orang-orang yang tertutup. Lalu pertanyaannya gimana kalau matahari nanti habis atom hidrogennya karena dibakar terus menerus? Ya nggak usah khawatir, paling matahari diem, nggak bersinar lagi. Terus kalau matahari tidak bersinar lagi, gimana kehidupan kita? Paling juga mati kita semua.
Paling juga begitu kok. Terus kalau mati semua kita gimana? Ya gitu aja. Apa yang mau dipikirkan? Gak ada yang perlu ditakutkan. Terus kalau kehidupan di sini semua mati, berarti ruh keluar dari tubuh. Nah, ruh yang keluar dari tubuh kemana? Ya mungkin saja di planet lain sudah ada leluhur kita. 2-3 pasang aja cukup. Dan tidak usah bermigrasi kita ke sana cari pesawat. Karena ruh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nanti ruh-ruh ini akan dilahirkan lagi di sana, ditiupkan pada tubuh baru. Kehidupan berlangsung lagi. Di mana? Enggak tahu saya juga. Karena sekarang kita sedang di bumi, ya nikmati saja di sini, saat ini, sekarang. Mumpung kita masih hidup. Dilengkapi tubuh, ya sudah. Tubuh ini kendaraan yang diberikan Allah untuk kita. Untuk apa? Untuk berkarya. Dan di balik tubuh ada diri sejati kita yang sedang dikerjakan oleh Allah. Sesederhana itu. Gak usah memikirkan ya, matahari kapan akan mati, gak usah. Hari ini matahari masih bersinar, sudah moyan. Gitu aja kok. Gak usah memikirkan hari esok. Karena kalau kita memikirkan hari esok kita menjadi takut. Gak usah juga memikirkan masa lalu. Kalau kita memikirkan masa lalu kita jadi sedih. Supaya damai, sudah saja hadir di sini, saat ini, sekarang. Kenyataan hidup itu adalah sekarang. Sekarang kalian bisa melihat saya, kalian bisa mendengar saya, sekarang kalian bisa berbicara, kalian minum masih bisa ditelan. Ya kan? Kalian makan masih bisa merasakan, itulah kenyataan hidup. Dan tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Makanya tidak usah merumuskan tujuan hidup, buat apa? Karena hidup itu sendiri sudah tujuan. Orang yang merumuskan tujuan hidup, orang yang tidak sedang hidup. Kan aneh ya, kita sekarang faktanya sedang hidup, malah kita mencoba merumuskan tujuan hidup. Kita sedang hidup. Kan yang merumuskan tujuan hidup itu orang yang tidak sedang hidup. Lah kalian sedang hidup merumuskan tujuan hidup buat apa? Tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Nikmati aja sekarang hidup. Apa adanya. Dan hidup cuma dua. Cuma dua dalam hidup. Yang datang dalam hidup cuma dua. Enggak 3, enggak 4. 1, yang kita ingin. 2, yang kita tidak ingin. Itu aja. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Apakah dalam hidup ada penderitaan? Gak ada. Kalau kita bisa menerima yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin apa adanya. Lalu penderitaan dari mana? Penderitaan itu berasal dari penolakan. Karena kita menolak yang kita tidak ingin. Kalau yang tidak kita ingin tidak ditolak, gak ada penderitaan. Apakah kemarahan ada? Gak ada. Karena marah itu kita menginginkan yang kita ingin. Saat datang yang tidak kita ingin, kita menolaknya. Karena menolak, kita jadi marah. Kebencian ada? Enggak ada. Karena kebencian itu berasal dari pikiran. Kapan benci itu datang? Saat kita menolak yang kita tidak ingin. Saat yang tidak kita ingin hadir. Betul enggak? Jadi kalau kita sudah bisa menerima hukum alam, yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin, diterima dua-duanya dengan cara yang sama, tidak ada penderitaan, plus tidak ada lagi yang namanya kebencian, kemarahan, gak ada. Karena tidak ada lagi yang bisa kita benci. Tidak ada lagi yang patut untuk dimarahi. Setuju? Kan sederhana sebetulnya. Nah menjadi rumit kehidupan ini karena di sini nih. Ini nih yang membuat kita jadi rumit, pikiran kita sendiri. Baik. Oleh karena itu, saya hari ini akan berbicara sesuatu yang rumit. Tetapi akan saya buat menjadi sederhana. Karena tugas saya adalah membuat yang rumit jadi sederhana. Bukan membuat yang sederhana jadi rumit. Sebetulnya agama itu sederhana. Tetapi diperumit oleh orang-orang yang gak tahu. Jadi agama tuh jadi pusing ya.
Pusing kan? Iya. Sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Pusing kan? Wudhu saya diterima atau tidak oleh Allah? Pusing kan? Karena kita nggak ngerti apa itu sholat, apa itu wudhu. Padahal sebenarnya indikatornya sederhana. Ya. Sholat kita diterima atau tidak oleh Allah, lihat saja keadaan kita setelah sholat. Ada perubahan sedikit saja, sudah diterima. Cuman kita tidak bisa menggunakan alat ukur yang jelas untuk mengukur indikator keberhasilan kita sendiri. Betul apa tidak? Sholat itu mencegah dari berbuat keji dan munkar. Nah oleh karena itu maka kita lihat dulu judul ini. Karena biasa ya 30 menit pertama saya jelaskan judul. Saya akan cerita perumpamaan. Perumpamaan yang ada di mana? Terutama perumpamaan yang ada dalam kitab suci. Saya sudah belajar Quran 30 juz, di situ isinya perumpamaan semua. Saya sudah belajar Injil, isinya juga perumpamaan semua. Saya juga sudah belajar Weda, isinya juga perumpamaan semua. Saya belajar kitab To Teaching yang ditulis oleh Lao Tse, isinya juga perumpamaan semua. Saya sudah belajar Taurat, sudah belajar Jabur, isinya juga perumpamaan semua. Saya juga sudah belajar kitab leluhur kita, namanya Layang Muslimin Muslimat. Yang nulis Mama Asep Martawijaya, orang Garut, bahasa Sunda. Isinya juga siloka semua, perumpamaan semua. Makanya dibuat dalam bentuk, apa itu? Dalam bentuk tulisan sastra. Ada Kinanti, Dandang Gula, Mas Kumambang, itu kan, Magatru, Pucung, ya, Pangkur, isinya itu semua sastra. Saya sudah belajar juga kitab Sasangka Jati, kitabnya Pangestu, 10 jilid yang sudah saya baca, isinya perumpamaan juga. Nah sekarang saya mau ngasih ilustrasi sedikit. Ada sebuah tulisan sastra, isinya adalah simbolik, isinya adalah perumpamaan. Sebut saja bahasanya X. Saya ingin mencoba menyelami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh si penulis itu. Bisa nggak lewat tulisan? Mama Asep Martawijaya di Garut menulis Layang Muslimin Muslimat. Kan itu tulisan. Tulisan itu rangkaian huruf yang berupa kata-kata menjadi kalimat, menjadi paragraf. Kenapa beliau menulis itu? Kan satu, beliau ingin menyampaikan apa yang beliau rasakan, apa yang beliau pikirkan, ingin dirasakan dan dipikirkan oleh kita kan sebetulnya. Jadi setiap tulisan itu isinya adalah gagasan. Karena beliau ingin membagikan kebahagiaan yang beliau rasakan ingin dibagikan kepada kita, rasa yang beliau rasakan, kenikmatan yang beliau rasakan ingin dibagikan kepada kita. Pertanyaannya, bisakah kita merasakan yang dirasakan oleh beliau lewat tulisan? Bisa? Gak akan bisa. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nggak akan bisa. Walaupun bisa, kalian hanya menerka-nerka saja. Akibatnya hanya menggunakan prasangka. Jadi ilmu yang keluar tuh cuman ilmu cek jeng cenah. Atau buahna lebat kumeren, da tangkal nage tangkal susuganan. Kan itu yang selama ini kita coba. Ya. Ada orang habis minum kopi, rasakan. Dia tuliskan pengalaman minum kopi dalam kata-kata. Kemudian
Kemudian kalian membaca tulisan tentang rasa kopi dalam bentuk tulisan. Berhasil nggak kalian merasakan rasa kopi yang ingin dibagikan oleh si penulis kopi itu? Bisa? Nggak akan bisa. Kalian jadinya hanya menerka-nerka saja kan? Menerka-nerka saja. Oh, kopi teh geuning rasana kitu. Makin menerka makin jauh dari pesan yang ingin disampaikan oleh si peminum kopi itu. Karena satu-satunya cara untuk bisa merasakan yang dituliskan oleh si penulis kopi, kalian minum kopi yang sama dulu. Bahkan setelah minum dari gelas yang sama, kopinya sama, gulanya sama, bahkan kalian tidak perlu baca itu lagi. Ini yang sederhana dulu. Karena nanti kita mau masuk pada yang lebih berat lagi. Karena saya coba dengan menggunakan pendekatan saintifik supaya tata titiknya, urutannya bisa dimengerti. Jadi saya tegesin lagi. Bisakah kita merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang orang yang meminum kopi? Jelas tidak bisa. Kalaupun kita coba membaca berulang kali, kita hanya menerka-nerka saja. Dan kita tidak akan pernah merasakan kopi dari tulisan tentang kopi. Jelas? Oke. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, kembali lagi. Ada tulisan, ada buku, judulnya Layang Muslimin Muslimat. Isinya berupa rangkaian kata-kata. Kita ingin belajar spiritual, ingin merasakan yang dicapai oleh penulisnya dengan membaca buku. Bisa. Buang-buang umur, buang-buang waktu. Yang ada kalian cuma jadi penghafal. Sombong karena merasa sudah bisa menghafal. Semua tulisan yang ditulis oleh orang, diulang-ulang lagi pada orang lain, sesuatu yang kalian tidak merasakannya. Itulah yang selama ini merusak agama. Karena kebanyakan orang terbuka mulutnya, sementara masih tertutup pengalaman spiritualnya. Kan itu sebetulnya. Baik. Layang Muslimin Muslimat itu ditulis dalam bahasa Sunda. Tahu kenapa? Kenapa? Karena Mama Asep orang Sunda. Bicaranya setiap hari pakai bahasa Sunda. Beliau menyampaikan apa yang beliau rasakan, terpaksa pakai bahasa Sunda. Jadi sebetulnya bahasa kitab itu menjadi bahasa X tergantung bahasa si penerimanya. Kartos, sugan we kaharti. Kenapa Injil bahasa Ibrani? Kenapa? Karena Nabi Isa bahasa komunikasi sehari-harinya bahasa Ibrani. Apa yang beliau rasakan, yang beliau alami disampaikan dalam bahasa yang beliau pakai. Nah, kenapa saya ceramah sekarang pakai bahasa Indonesia? Karena saya orang Indonesia, tiap hari pakai bahasa Indonesia. Saya lancar berbahasa Indonesia supaya komunikasi ini lancar dan kalian juga mengerti bahasa saya. Izin saya bicara pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya tidak pakai bahasa Sunda? Moal ngerti kabeh. Karena yang di masjid ini tidak semua orang Sunda. Makanya terpaksa saya menggunakan bahasa nasional yang semuanya mengerti. Sehingga kalau saya bicara semua main ungguk-ungguk. Kan gitu. Betul enggak? Iya. Itu kan seri kabeh. Coba kalau saya pakai bahasa Sunda, karunya. Nu orang Sunda geus seuri sing celeukeuteup eta nu urang Jawa masih manyun keneh da teu ngarti. Itu kan seuri kabeh. Paham?
Mengenal Allah adalah modalku, dan akal adalah dasar agamaku. Nah, mohon maaf. Kenapa Quran bahasa Arab? Kan ngerti kan? Karena si penangkapnya memang berbahasa Arab. Beliau menyampaikan apa yang ditangkap menggunakan bahasa yang beliau gunakan. Gak mungkin menggunakan bahasa yang lain. Saya baca kitab Sasangka Jati, itu bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa? Karena si penangkap getaran-getaran ilahi itu dia berbahasa Jawa. Ketika sudah ditangkap pemahamannya, terpaksa disampaikan dalam bahasa Jawa. Awas. Apakah gustinya Mama Asep Martawijaya teh orang Sunda? Sanes. Apakah gustinya Nabi Muhammad itu orang Arab? Sanes. Apakah gustinya Nabi Isa itu orang Ibrani? Sanes. Apakah gustinya Cak Narto yang menulis Sasangka Jati orang Solo? Sanes. Jadi Allah itu menggunakan bahasa Rob, bahasa yang sama. Apa bahasa yang dipakai oleh Allah? Bahasa yang dipakai oleh Allah namanya bahasa ilahi. Wujudnya apa? Wujudnya itu hanyalah getaran-getaran ilahi. Setiap getaran ada frekuensi. Setiap getaran ada vibrasi. Jadi kalau begitu, ya Allah itu jangan ditanya siapa. Kalau Allah ditanya siapakah Allah, mengacu kepada sosok. Karena siapa pasti sosok. Jadi pertanyaan yang paling bagus buat Allah itu, Allah tuh apa? Ini mengubah dari siapa menjadi apa, cara bertanya pun ini sudah mencerminkan kesadaran, mencerminkan tauhid. Jadi Allah itu apa? Kalau Allah itu adalah getaran, kalau Allah itu adalah frekuensi, kalau Allah itu adalah vibrasi, berarti Allah itu adalah sumber energi. Dan Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan lahir dan batin,